Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dekmasi Agustina dengan NIM D25030019. Saya mahasiswa dari Universitas Madaku Toli Toli, semester 1, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Saugadi SPD MPD. Materi pertama itu ada hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan. Hakikat pendidikan proses sadar, terencana, dan yang berkelanjutan untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara utuh. Tujuan pendidikan membentuk individu yang cakap, kreatif, mandiri, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ada landasan pendidikan. Yang pertama, filosofis. Itu nilai dan pandangan hidup yang mendasari tujuan pendidikan. Yang kedua, sosiologis, memandang pendidikan sebagai proses sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, psikologis, pemahaman terhadap perkembangan peserta didik agar pembelajaran berlangsung efektif. Yang keempat, historis, pendidikan sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu yang memberikan pendidikan berharga pada masa kini. Yang kelima, yuridis, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan. Poin ketiga, fungsi dan peran pendidikan. Bagi individu mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta kualitas hidup. Bagi masyarakat, sarana pewarisan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai alat perubahan sosial dan sarana mobilitas sosial. Sistem dan lingkungan pendidikan. Sistem pendidikan sebagai suatu sistem yang utuh di mana setiap komponen saling berkaitan dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Lingkungan pendidikan, keluarga, pembentukan nilai-nilai dasar, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal secara terencana dan sistematis. Masyarakat sebagai wahana non-formal dan informal untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya, pendidik dan peserta didik. Pendidik itu tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam proses pendidikan, sedangkan peserta didik subjek pendidikan yang memiliki potensi, bakat, minat, dan karakteristik yang beragam. Aliran dan tokoh pendidikan. Nativisme, pengembangan dan potensi peserta didik sudah ada sejak lahir. Empirisme, pendidikan melalui pengalaman lingkungan dan interaksi sosial. Konvergensi, potensi bawaan melalui pengalaman terstruktur untuk mendukung pembelajaran personalisasi di era digital. Tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara, menekankan pendidikan berbasis kemerdekaan, belajar melalui taman siswa, dan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial utama dengan membekali individu kemampuan dinamika masyarakat dan terus berubah. Poinnya yang pertama, meningkatkan kesadaran dan keterampilan. Kedua, menciptakan masyarakat adil dan demokratis. Yang ketiga, mendorong partisipasi dalam pembangunan. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait erat, di mana pendidikan menjadi jembatan untuk melestarikan secara mengembangkan warisan budaya suatu bangsa. Poinnya yang pertama, fungsi pendidikan terhadap kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan sebagai sumber pendidikan. Yang ketiga, integrasi di era globalisasi. Selanjutnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya terstruktur untuk membentuk fondasi moral peserta didik melalui penanaman nilai-nilai etis yang berkelanjutan. Poin yang pertama, nilai-nilai inti yang ditanamkan. Yang kedua, metode pengembangan karakter. Yang ketiga, tujuan dan dampak jangka panjang. Pendidikan di era globalisasi. Globalisasi menuntut pendidikan menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan cepat. Poin pertama, dampak globalisasi pada pendidikan. Yang kedua, kebutuhan SDM adaptif dan inovatif.
Yang ketiga, peran teknologi informasi. Yang keempat, menjaga nilai budaya dan identitas. Selanjutnya, permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari kesenjangan akses hingga kualitas proses belajar mengajar yang menghambat pencapaian tujuan nasional. Yang pertama, ketimpangan akses pendidikan. Kedua, mutu pembelajaran dan profesional pendidik. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang keempat, solusi konverhensif dan keterlibatan stakeholder. Dan materi yang terakhir yaitu peran mahasiswa sebagai calon pendidik dan agen perubahan. Mahasiswa berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan dan perubahan sosial. Poin pertama, peran sebagai calon pendidik. Yang kedua, agen perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, kompetensi dan komitmen yang diperlukan. Yang keempat, kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.